Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban, tepatnya di malam ke-8 bulan Sya'ban 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2023 Miladiyah. Tidak seperti biasanya kita membawakan tema tentang sirah nabawiyah, namun pada malam hari ini insyaallah ta'ala sedikit kita akan berbicara dan menyinggung tentang bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah pintu gerbang untuk menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh tak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun demi tahun silih berganti. Tentunya dengan perputaran siang dan malam, tidak terasa Ramadan tinggal menghitung hari. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harusnya kita pandai mengambil hikmah dan pelajaran terhadap silih bergantinya hari, bulan, dan tahun, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang mau memikirkannya. Allah berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Allah yang membolak-balikkan malam dan siang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
Kemudian dalam perselisih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Merekalah orang-orang yang mengingat Allah baik di saat mereka berdiri, duduk, maupun di saat mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka pun memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu dengan persilih gantian hari dan bulan yang kita rasakan, ada hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Termasuk di bulan yang kita tengah berada di dalamnya, bulan Sya'ban. Sya'ban dari kata asy-sya'b, dalam bahasa Arab artinya yang berpencar-pencar. Sya'ban disebut dengan Sya'ban karena dulu orang-orang Arab Quraisy ketika bulan Rajab telah selesai, mereka berpencar-pencar mencari air ke dalam goa-goa. Karena dulu di tengah-tengah padang pasir di gurun Arab ketika itu sangat sulit orang mendapatkan air, tidak seperti di tempat kita. Mereka berpencar-pencar untuk bisa mendapatkan air itu. Dalam bahasa Arab disebut apa? Sya'ab. Dari sanalah dinamakan bulan itu menjadi bulan Sya'ban. Jadi nama-nama bulan itu ada arti dan maknanya. Sama dengan Ramadan. Ramadan kata para ulama dari kata romdo. Romdo artinya sesuatu yang panas. Ramadan disebut Ramadan kenapa? Karena biasanya pada keumumannya, walaupun mungkin tidak berlaku di semua tempat, tetapi di kebanyakan tempat di bulan Ramadan biasanya bulan panas. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Memang betul-betul ujian di situ. Di saat panas-panasnya hari, ya, orang lagi butuh dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang sebelumnya adalah bulan Sya'ban. Sya'ban menjadi jembatan bagi kita untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita menghitung bulan Sya'ban itu. Untuk apa? Untuk kita menyambut bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Uhsu hilal Sya'ban li Ramadan." Kata Nabi, hitunglah hilal bulan Sya'ban untuk apa? Untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Subhanallah, menghitung hari kedatangan tamu yang mulia ini dari hal-hal yang sangat menggembirakan orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Para ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, di bulan Rajab dinamakan Syahrul Hurmah, bulan kehormatan. Tiba bulan Sya'ban disebut oleh para ulama Syahrul Khidmah, bulan pelayanan. Tiba bulan Ramadan
disebut oleh sebagian ulama dengan syahrun nikmah, bulan kenikmatan. Ibarat tamu yang mau datang, tamunya bukan sembarang tamu, tamu terhormat. Maka di bulan Rajab sudah persiapan memang. Makanya dimuliakan bulan Rajab itu, dijadikan sebagai syahrul hurmah, bulan kehormatan. Tiba lagi bulan Sya'ban, syahrul khidmah, bulan pelayanan. Kita bersiap-siap di situ. Disitulah dilakukan pemanasan demi pemanasan. Nanti tiba bulan Ramadan, disebut dengan syahrun ni'mah, bulan untuk kita menikmati hidangan. Ketika tamunya sudah datang, sudah dilayani, maka disitulah kita santap kenikmatan-kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengibaratkan bulan Rajab itu seperti menanam benih. Di bulan Sya'ban seperti bulan untuk menyiram tanaman. Panennya kapan? Panennya di bulan Ramadan. Panennya di bulan Ramadan. Panen apa? Panen pahala, keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sudah disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau berbicara tentang bulan Sya'ban dan keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban. Termasuk di antaranya amalan puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dari sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil a'mali was-saumi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan dan puasa di bulan Sya'ban. Dikatakan kepada Nabi, lam araka tasumu syahron minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan melebihi perhatianmu berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa ya Rasul dengan bulan Sya'ban ini? Kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Yani sahabat ini bertanya bahwa Nabi itu kalau di bulan Sya'ban beliau betul-betul meningkatkan ibadah puasanya, tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Nabi kan biasa puasa Senin Kamis, tapi kalau di bulan Sya'ban Nabi lebih tingkatkan lagi. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, itu adalah bulan di mana banyak manusia lalai darinya. Bulan yang terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini kata Nabi, bulan di mana banyak manusia itu lalai. Maka di saat manusia lalai, disitulah aku beribadah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lain kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, dan dia bulan Sya'ban juga adalah bulan di mana amal-amal soleh,
akan diangkat kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka aku sangat suka, kata Nabi, ketika amalku diangkat dan ketika itu aku sedang berpuasa. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sebab mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Pertama, dikarenakan banyak manusia lalai di bulan ini. Sebab apa jamaah sekalian? Dia bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Manusia sering berbicara tentang bulan Rajab karena dia bulan terhormat. Dia salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan haram, disebut kemuliaannya. Ramadan lebih-lebih lagi, dia syahrus siyam, dia bulan untuk berpuasa, dia syahrul Quran, dia bulan untuk kita membaca Quran. Di bulan itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara Sya'ban, apa keutamaan Sya'ban ini? Dia terletak di antara dua bulan utama, Rajab dan Ramadan. Nah, untuk Sya'ban apa keutamaannya? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga banyak dari manusia kurang memperhatikan bulan Sya'ban ini. Maka daripada itu banyak yang lalai. Terlebih ada yang berpikiran begini, ini kan sebentar lagi mau Ramadan, mumpung Ramadan belum tiba, kita puas-puaskan aja dulu. Gampang nanti kalau tiba Ramadan kita tobat, katanya. Ada orang berpikir seperti itu. Mumpung bulan Ramadan belum tiba, kita puas-puaskan aja dulu, maksiat tidak apa-apa. Nanti Ramadan kan bulan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, gampang kita tobat kepada Allah. Seakan dia tahu umurnya sampai di bulan Ramadan. Belum tentu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang membuat banyak dari manusia melalaikan bulan Sya'ban ini. Dia pikir tidak ada keutamaannya bulan Sya'ban. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah di antara hikmah-hikmah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memperkuat ibadah di bulan Sya'ban. Terutama beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, supaya jangan sampai ada yang mengira bahwasanya bulan Sya'ban bulan yang tak punya keutamaan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab tidaklah lebih utama daripada bulan Sya'ban. Sebagian ulama muhaqqiqin menyebutkan bahwa bulan Sya'ban lebih utama daripada bulan Rajab. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika banyak manusia lupa, ketika banyak manusia lalai, tapi kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seperti ini, maka keutamaannya, kemuliaannya, pahalanya jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus waspada dari yang namanya kelalaian. Sebab orang yang lalai adalah orang yang dicela di dalam Al-Quran. Bahkan sebab kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka karena kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka itu? Mereka itu punya hati, tapi mereka tak gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata, tapi mereka tak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah.
Mereka punya telinga, tapi mereka tak gunakan untuk mendengarkan kalamullah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kelalaian menjadi sebab manusia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak manusia yang tersesat karena sifat lalainya mereka. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat, sehingga dia tertipu, terfitnah dengan kehidupan dunia. Yang ada di dalam hatinya hanya dunia, dunia dan dunia. Dia lupa mengingat Allah, dia lupa beribadah kepada Allah, dia lupa dengan negeri akhirat. Orang yang seperti ini persis seperti yang Allah gambarkan dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu cuman tahu zahiran minal hayatid dunya, yang nampak dari kehidupan dunia, sementara mereka lalai terhadap negeri akhirat. Maka jangan pernah menjadi orang yang lalai. Jangan sampai hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun yang Allah ingatkan di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kalau ada orang yang lalai, jangan ikuti mereka. Allah larang, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka jangan kau pernah ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Mereka itulah orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi berantakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa tercelanya sifat kelalaian itu. Nah, bulan ini kata Nabi SAW, bulan di mana banyak orang lalai, banyak orang lupa mengingat Allah. Kenapa? Dia tunggu-tunggu Ramadan. Nanti Ramadan saja baru ibadah. Nanti Ramadan saja baru kita kuat-kuatkan sholat, kita kuatkan ibadah. Belum Ramadan tiba ini, biar dulu kita puas-puaskan. Lalai akhirnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya dahulu para ulama, para salihin, mereka memotivasi manusia untuk beribadah di saat-saat banyak manusia lalai. Makanya dahulu ulama salaf, ulama terdahulu, mereka memotivasi kita untuk lakukan ibadah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Kenapa? Waktu sholat yang paling dekat antara satu sholat dengan sholat berikutnya maghrib isya. Di saat-saat maghrib isya banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Makanya dulu dimotivasi kita untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk berbuat baik, untuk mengadakan taklim, pengajian seperti ini, supaya kita tidak lalai. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat banyak manusia lalai itu jauh lebih utama dan jauh lebih besar pahalanya. Makanya Pak, mengapa sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud dijadikan sebagai sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu? Nabi kan bersabda, afdalus sholati ba'dal faridah sholatul laili. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail.
Kenapa Pak Qiyamul Lail menjadi sholat yang paling utama? Dikarenakan di saat itu banyak manusia lalai, banyak manusia tertidur lelap. Hanya sedikit, hanya segelintir orang yang mampu tegak di malam itu menegakkan Qiyamul Lail, solat di malam hari. Makanya solat di waktu itu solat yang utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, solat yang Allah subhanahu wa ta'ala jaminkan surga bagi orang-orang yang menekuninya. Di dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia, wa sallu bil laili wan nasu niyam." Kemudian solatlah di malam hari di saat manusia terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Makanya di saat itu doa kita mustajabah. Kenapa? Lagi-lagi ilahnya, sebabnya karena itu. Karena di saat itu banyak manusia lalai, banyak manusia tertidur. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang menjadi sebab kenapa besar pahalanya orang yang masuk pasar kemudian membaca zikir ketika masuk pasar. Nabi kan mengajarkan Pak, di dalam sebuah hadits yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suq," siapa yang masuk pasar. Nah, kalau kita sering masuk pasar, jangan lupa doa ini Pak. Kata Nabi, ajarkan doa. Kalau kau masuk pasar, ucapkan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita sudah hafalkan doa ini kan. Ini doa masuk pasar Pak. Keutamaannya tidak main-main. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Siapa yang mengucapkan doa ini saat dia masuk pasar, Allah tuliskan baginya 1000 kali 1000 keutamaan. Berapa 1000 kali 1000 Pak? Hah? 1 juta. 1 juta kebaikan dituliskan baginya. Kemudian kata Nabi, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, Allah hapuskan darinya 1000 kali 1000 kejelekan. 1 juta kejelekan. Ini pahala besar ini ketika masuk pasar membaca doa ini. Tapi subhanallah, doa ini, apa keutamaan ini kita tidak dapatkan ketika mau masuk masjid. Iya kan? Walaupun ada doanya ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Tetapi tidak disebutkan keutamaan ini. Kenapa Pak? Ya karena masjid, ketika kita masuk masjid, orang jelas maksudnya apa. Tidak ada orang mau masuk masjid untuk maksiat, jelas untuk beribadah. Beda ketika masuk pasar. Karena di pasar tempatnya orang berlomba untuk mencari dunia, iya kan? Sehingga orang jarang mengingat Allah di saat itu. Di saat orang jarang mengingat Allah, tapi kau mampu mengingat Allah, keutamaannya luar biasa. Maka besar pahalanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sama dengan bulan Sya'ban. Di saat Nabi menyebutkan bahwa bulan Sya'ban, bulan di mana banyak manusia lalai darinya, kalau kau mampu beribadah, kalau kau mampu beramal soleh, kalau kau mampu berpuasa di bulan itu, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Selain dia adalah bulan di mana manusia lalai darinya,
dia juga kata Nabi SAW, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amal-amal soleh akan diangkat kepada Allahu Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku sangat suka, kata Nabi, ketika amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal soleh. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam putaran 1 tahun ada 1 bulan di mana di bulan itu diangkat oleh Allah amal-amal soleh. Bulan apa namanya, Pak? Bulan Sya'ban. Ini bulan diangkatnya amal soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi sangat suka manakala amal solehnya diangkat dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sangat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali hanya di 1 bulan aja, yaitu bulan Ramadan. Baru Nabi puasa 1 bulan penuh. Kemudian kata Aisyah, dan aku tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa di 1 bulan melebihi Nabi memperbanyak di puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau dihitung dari bulan ke bulan, naam, mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan Nabi tidak pernah memperbanyak puasa di suatu bulan walaupun tidak sebulan penuh, tetapi Nabi perbanyak puasa di bulan itu kecuali di bulan Sya'ban. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Bukhari, kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi itu berpuasa di seluruh hari-hari di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa di seluruh bulan Sya'ban dan beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali di hari-hari yang sedikit beliau tidak melakukan puasa di situ. Jadi riwayat-riwayatnya sangat banyak, yang mana ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu puasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Sebagian menyebutkan di kebanyakan harinya. Kata para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, ini pada hakikatnya tak bertentangan. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata mereka bahwa orang Arab kalau menyebutkan sesuatu di mana ada orang yang berpuasa di kebanyakan harinya, walaupun tidak keseluruhannya, mereka katakan ia berpuasa di seluruh harinya. Padahal maksudnya mu'dhamu ayyami, maksudnya di kebanyakan harinya. Karena Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan saja, dan Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama berkata begini, puasa di bulan Sya'ban itu ibaratnya qobliyahnya Ramadan, Pak. Jadi bukan hanya sholat itu aja yang punya qobliyah ba'diyah, Ramadan juga punya qobliyah, punya ba'diyah. Qobliyahnya Ramadan
puasa di bulan Sya'ban. Ba'diyahnya Ramadan, puasa di bulan Syawal. Makanya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ba'diyahnya Ramadan. Sama dengan sholat fardu kan, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Untuk apa qobliyah dan ba'diyah itu? Salah satu fungsinya, salah satu manfaatnya, salah satu keutamaannya untuk menyempurnakan sholat fardu kita yang mungkin, yang boleh jadi masih ada yang kurang. Disempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyah itu. Makanya semangat memperbanyak sholat qobliyah dan ba'diyah itu. Nah, sama Ramadan juga begitu. Barangkali masih ada yang lalai di saat kita melakukan puasa di bulan Ramadan, maka disempurnakan dengan qobliyahnya, yaitu puasa di bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya puasa di bulan Syawal. Makanya kan keutamaan puasa 6 itu, kata Nabi SAW, man soma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, lalu dia puasa ba'diyah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama somad dahra, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Sya'ban ini Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal ibadah akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta, sangat suka manakala ibadahnya diangkat, amal solehnya diangkat, dan beliau dalam keadaan berpuasa pada waktu itu. Maka kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kata ulama, qobliyahnya Ramadan itu mirip dengan qobliyahnya sholat fardu. Adanya qobliyah sholat fardu untuk mengagungkan sholat fardu itu, sebagai bentuk pengagungan kita kepada sholat fardu itu. Maka kita persembahkan sholat sebelum sholat 5 waktu, sebelum sholat fardu. Untuk apa? Agar agungnya ibadah ini. Sama masjid ini, ketika kita masuk disunahkan sholat tahiyatul masjid. Untuk apa? Untuk memuliakan masjid, untuk mengagungkan masjid. Ramadan, sebelum tiba puasa Ramadan, kita agungkan Ramadan dengan apa? Dengan puasa di bulan Sya'ban. Itu bentuk kita mengagungkan bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sisi lain, ulama menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban ini bulan terakhir bagi orang-orang yang punya tunggakan puasa, yang masih punya utang puasa, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya para perempuan yang mungkin banyak halangannya, haid dan nifas. Mereka tidak puasa pada waktu itu. Nah, di bulan Sya'ban, bulan terakhir, kau untuk mengqadha, kau untuk membayar utang puasa. Jangan sampai Ramadan masuk berikutnya, kemudian kau belum bayar utang-utang puasamu. Haram hukumnya, berdosa, kecuali bagi orang yang punya uzur. Nah, kalau kau punya uzur, diberikan kesempatan, boleh, walaupun nanti masuk Ramadan, tapi tetap wajib mengqadha, bayar utang puasa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, beliau dikarenakan kesibukannya melayani Rasulullah SAW, maka beliau tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengqadha bulan puasa bulan Ramadan, dikarenakan kesibukan beliau radhiyallahu anha melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan yang mulia di bulan Sya'ban. Perbanyak Pak puasa di bulan Sya'ban. Para ulama juga menyebutkan di antara hikmah
puasa di bulan Sya'ban. Kenapa kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Tamrinan li saumi Ramadan, sebagai latihan untuk nanti tiba puasa Ramadan. Latihannya, pemanasannya di bulan Sya'ban. Ibarat Pak, orang mau masuk pertandingan. Sebelum bertanding, biasanya orang apa dulu? Latihan dulu kan? Pemanasan dulu kan? Iya kan? Supaya apa? Supaya nanti kalau pas bertanding betul-betul dalam keadaan siap dia. Nah, itu diantara hikmah puasa Sya'ban, untuk latihan bagi kita. Lah Ustadz, saya ini walaupun ndak latihan, saya mampu puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Saya mampu Ustadz, walaupun ndak latihan. Memang betul kamu mampu, tetapi di saat orang yang tidak punya kebiasaan berpuasa, nanti pas masuk Ramadan setengah mati dia puasa. Sehingga ada orang yang puasa kerjaannya tidur aja. Semenjak habis sholat subuh tidur dia, bangun nanti pas zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi, terbangun pas sudah buka. Oh, nyaman betul puasanya ini, kerjaannya tidur terus. Walaupun sah-sah saja puasanya kamu, tetapi yang namanya puasa Ramadan, bulan Ramadan itu bulan untuk kita, bukan sekedar puasa saja. Puasa itu sudah wajib hukumnya, tapi orang yang bersemangat di bulan Ramadan, dia tidak hanya mencukupkan dengan puasa, Qur'annya juga, sodakohnya juga, sholatnya juga dia tingkatkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berbeda dengan orang yang memang sudah terbiasa puasa. Di saat masuk Ramadan, oh, ringan bagi dia itu. Nah, sehingga dia pun bisa memanfaatkan waktunya yang lain untuk melakukan amaliyah yang lainnya di bulan Ramadan. Inilah orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara keistimewaan bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan bahwa Syahrus Sya'ban, bulan Sya'ban, Syahrul Qurra, bulannya para qari. Bulan Sya'ban itu bulannya para qari, para ahli baca Quran. Karena Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Sya'ban Syahrul Qari, bulannya para qari. Kenapa Pak? Karena di bulan Sya'ban ini betul-betul orang-orang yang hafalannya banyak, orang-orang yang ahli bacaan Quran mulai memurojaah, memantapkan hafalannya. Karena nanti di bulan Ramadan bacaan Quran lebih banyak kita dengarkan, lebih banyak dibaca oleh para imam di sholat tarawih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga disebutlah bulan Sya'ban ini bulannya para qari. Karena di situ mereka sudah mulai mempermantap bacaan Quran mereka, mengembalikan hafalan-hafalannya, memutkinkan hafalan-hafalannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dari salah seorang ulama yang bernama Salamah bin Kuhail rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ulama dari kalangan tabi'in. Kata beliau, kana yuqalu syahrus Sya'ban Syahrul Qurra. Dahulu bulan Sya'ban itu dinamakan dengan Syahrul Qurra, bulannya para qari, bulannya para ahli baca Quran. Ini luar biasa para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitu pula kata Habib Ibnu Abi Thabit rahimahullah, ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kana idza dakhala Sya'ban qala hada syahrul qurra. Apabila masuk bulan Sya'ban, ulama mengatakan inilah bulan para qari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Naam, sedikit kita mengenal tentang bulan Sya'ban. Semoga apa yang kita paparkan, apa yang kita jelaskan bisa menambah pengetahuan kita
tentang bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Sambutlah nanti bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan kita agungkan bulan Sya'ban, dengan mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini. Agungkan bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.